Seneng itu di Islam itu ibadah. Ya, qul bi fadlillah wa bi rahmati fa bi fa'il. Ya agak kukur-kukur terus merengut saja malu. Malu saya itu dilihat Allah kok kayak agak ridho itu malu. Jadi kayak tadi lah, kamu dikasih rumah gratis, kemudian pas yang ngasih datang kamu kelihatan cemberut, itu yang ngasih kan mangkel. Jadi dikasih gratis masih cemberut. Sama hubungan kita dengan Allah itu semuanya dikasih gratis. Makanya tabassum, senyum itu ibadah. Kita yang nekuni ilmu hadis, betapa hebatnya Nabi ngendikan, kalau kamu tidak bisa ibadah yang berat-berat, cukup ibadah senyum. Kadang ngendikan tolqoti wajhin, kamu cukup berwajah yang indah, yang menyenangkan. Tabassum, senyum. Kalau kamu tidak bisa membalas jasanya orang yang ngasih, minimal kamu senyum, lihat, minimal kamu kelihatan senang gitu. Makanya senang itu sudah ibadah. Dan sekarang orang untuk senang aja susah, karena bawaannya nuntut orang lain supaya kayak keinginan dia, bawaannya nuntut, ya ribet. Kalau gitu ya ribet. Makanya saya bilang al ilmu yurisul ahwal, ilmu itu diperkuat. Nanti yurisul ahwal, ilmu itu akan membentuk anda. Dulu beberapa raja itu ya aku mau luhur karena jadi raja, punya apa saja. Tapi punya penasihat ulama itu, nasihat itu sederhana. Jenengan miskin sekali, itu kerajaan seluas ini, kok bisa aja? Terus ditanya sama si ulama tadi, dengan semua kerajaan anda, oh iya pasti apapun saya lakukan untuk mendapat satu gelas air. Terus la tafrah bimulkin la yusawi syarbata ma'in, kamu jangan bangga dengan kerajaan yang nilainya itu enggak sebanding dengan segelas apa? Air. Akhirnya raja itu mikir, saya tidak jadi raja bisa hidup, tapi kalau nggak minum air mati, berarti penting satu gelas air. Akhirnya lama-kelamaan ini untuk kerajaan itu biasa, ternyata nggak sepenting segelas air. Ya seperti kita lah, misalnya orang nggak punya alpat itu nggak malu, tapi kalau nggak punya celana itu malu. Kamu mau punya alpat tapi nggak punya celana? Kan nggak mau. Ya itu ilmu, ilmu itu yurisul akhwal, ilmu akan melahirkan satu perilaku. Jadi kalau ilmu anda mantap, pasti syukurnya juga mantap. Ya, makanya saya termasuk kiai yang selalu mendorong pentingnya ilmu. Bahkan kata Sufyan Ats-Tsauri ngendikan saking pentingnya ilmu, ada kata fa'lam annahu la ilaha illallah, dimulai kata fa'lam. Dan saking pentingnya ilmu itu, setiap nabi itu status permanennya itu hanya satu, mengajar. Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatik, membacakan ayat-ayat Allah, sampai wa yu'allimuhumul kitab, mengajarkan kitab wal hikmah. Bahkan Allah sendiri wasofa dzatahul aliyah bi annahu al-muallim, yaitu Allah ngendikan ar-rahmanu 'allamal Qur'an. Jadi betapa hebatnya pengajar. Allah sendiri mensifati dirinya itu ar-rahmanu 'allamal Qur'an. Allah itu Maha Rahman yang mengajarkan Quran. Di surat Iqra juga disebutkan Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. Jadi Allah mensifati dirinya sebagai pengajar. Kayak apa pentingnya mengajar? Karena al-ilmu yurisul ahwal, ilmu ini melahirkan satu sikap. Pernah ada orang hartanya itu habis karena ngobati ibunya, terus datang ke saya, dia sumpek karena hartanya habis ngobati ibunya. Terus dia bilang, Gus, saya ini sekarang sudah miskin karena ibu saya sakit dan harta saya habis untuk ngobati ibu saya. Terus tak guyoni sama saya, kon kepen pinter apa kepen goblok? Kepen pinter kesini. Ingin pinter apa ingin goblok? Katanya ingin pinter. Kalau ingin pinter bahasanya jangan gitu. Harta kamu itu masih di akhirat karena habis untuk mengobati ibu. Bayangkan kalau habis untuk maksiat itu habis betul. Terus dia mulai syukur. Alhamdulillah Gus, harta saya habis secara heroik karena untuk mengobati apa ibu. Sudah pinter dia. Akhirnya miskin sampai sekarang ya tetap pede saja karena masih punya tabungan di akhirat. Dan itu saya terinspirasi oleh ilmu juga. Jadi dulu Sayyidah Aisyah itu pernah nyimpan sepotong daging kambing, disimpan untuk dimakan beliau, karena beliau mau iftar ya, mau buka atau apa. Singkat cerita, karena bawaan keluarga Nabi itu sakhok, ada orang minta dikasihkan. Suatu saat akhirnya kan habis. Terus Nabi tanya, yang daging tadi di mana? Habis. Terus Nabi cara menjelaskan itu indah sekali. Harta kamu itu baju yang kamu pakai nanti ya rusak, yang kamu makan nanti ya ke WC. Wa tasaddaqta fa abqaita. Memang di semua riwayat itu pakai dhamir mukhatab mudzakkar, meskipun asal usul riwayat itu untuk Sayyidah Aisyah karena untuk umum.
yang kamu sodakohkan tuh yang masih. Kamu jangan bilang kamu sodakohkan tuh yang habis. Yang kamu sodakohkan tuh yang masih. Misalnya saya punya uang 1 miliar misalnya, terus pernah tak sodakohkan ke fakir miskin atau ke kiai atau ke pondok 100 juta, itu yang mesti masih, karena kadang di luar kekuasaan kita, kadang lillahi ta'ala.